Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bil husban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Qala sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Pada malam ini hari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari Siddiqiyah. Hari Siddiqiyah itu identik dengan hari Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Siddiqiyah itu dari kata siddiq, dan siddiq itu gelarnya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menerima gelar siddiq karena satu-satunya sahabat paling awal menerima kebenaran Isra Mi'raj. Oleh sebab itu hari Siddiqiyah itu identik dengan hari Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarekat Siddiqiyah bahagian dari ilmu tasawuf. Saya ulangi, tarekat Siddiqiyah itu bagian dari ilmu tasawuf. Oleh sebab itu, pada malam ini keterangan Mi'raj Nabi memakai versi tasawuf, tidak seperti biasa yang diterangkan oleh penceramah-penceramah Isra Mi'raj. Saya ulangi, pada malam ini saya akan menerangkan Isra Mi'raj tetapi versi tasawuf, bukan versi ilmu fikih atau ilmu kalam. Harap dimaklumi.
Di dalam Al-Quran surat Ahzab ada ayat yang menerangkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasul itu contoh uswatun hasanah, contoh yang baik. Siapa yang dicontohi itu? Di dalam ayat tersebut diterangkan yang diberi contoh baik itu liman kana yarjullah wal yaumil akhir, orang yang mengharapkan rahmat khusus, rahmat Allah yang khusus dari dunia sampai akhirat. Ini satu yang diberi contoh. Yang nomor dua yang diberi contoh itu wa dzakarallaha katsiran, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Jadi orang yang mengharapkan rahmat khusus di dunia dan di akhirat. Dan dua, orang yang zikir sebanyak-banyaknya. Rahmat Allah itu ada dua macam. Rahmat Allah yang umum sebagaimana diterangkan dalam surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku meliputi segala sesuatu. Itu rahmat umum. Dan rahmat yang khusus diterangkan dalam surat Al-Imran, yahtassu bi rahmatihi man yasha. Yahtassu akan dikhususkan bi rahmatihi dengan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki. Jadi ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Dan yang diberi contoh oleh kehidupan Rasul itu pertama orang yang mengharapkan rahmat khusus, bukan rahmat umum. Nomor dua, wa dzakarallaha katsiran, dan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya zikir? Yang dimaksud bukan nyebut namanya Allah sampai ribuan, 12.000, bukan itu. Yang dimaksud zakarullah kasir. Yang dimaksud itu zakarullah kasir itu orang yang cinta kepada Allah. Begitu keterangan hadis Nabi. Bukan satu majelis sampai zikir nyebut Allah, Allah atau la sampai ribet. Bukan itu yang dimaksud. Cinta kepada Allah. Sebab orang itu kalau cinta kepada sesuatu pasti eling terus.
Akan tidur, ingat. Bangun tidur, ingat. Waktu susah, ingat. Waktu gembira, ingat. Waktu kena fitnah, ingat. Terus. Jadi ingatnya itu tidak terpengaruh oleh keadaan. Jadi zakarallah katsira itu orang yang hubbillah, cinta kepada Allah. Dan contohnya Rasulullah uswatun hasanah. Dan yang diberi contoh dua orang itu. Isra Mi'raj termasuk contoh. Bagaimanapun diberi keterangan Isra Mi'raj setiap bulan. Tapi kalau tidak ikut mencontoh, taruh nabinya Isra Mi'raj, umatnya harus ikut Isra Mi'raj. Karena yang diberi contoh itu umatnya. Mengapa diberi contoh? Karena supaya dicontoh. Sampai bunati Mi'raj. Dan dereng dah. Oh, kenyontoh. Setiap penceramaan itu sering kita uswatun hasanah, contoh baik. Ini contoh mengenai apa? Oleh sebab itu di sini akan saya sampaikan contoh Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun 610 Masehi, Rasulullah Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul rahmatan lil alamin, diangkat menjadi contoh uswatun hasanah. Tersebut di dalam Al-Quran surat Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku ngutus kepadamu Muhammad melainkan untuk rahmatan lil alamin. Alamin jamaknya kalimat alam. Kalau satu disebut alam, kalau jamak disebut alamin. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat lil alamin. Alam apa yang dimaksud alamin jamak itu? Ini diterangkan sendiri dalam Al-Quran surat Furqan ayat nomor 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Lil alamina nazira. Itu yang menerangkan rahmatan lil alamin. Maha barokah Allah yang telah menurunkan Furqan. Furqan itu kitab Quran. Ala abdi atas hambanya. Liyakuna supaya lil alamina nadhira. Supaya
alam manusia itu bisa menerima peringatan. Kan alam banyak. Ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam hayawan, ada alam benda batu. Apakah bisa batu menerima naziro? Apakah bisa budel itu menerima naziro? Tidak bisa. Yang bisa menerima naziro itu alamin manusia. Mengapa manusia dikatakan alamin? Karena pada tubuh manusia itu ikhtisar dari seluruh alam ini diringkes di dalam diri manusia. Jadi manusia itu ikhtisar. Ikhtisarnya seluruh alam ada pada manusia. Maka manusia disebut lil alamin nadhiron. Jadi Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran sendiri. Jadi tahun 610 Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul rahmatan lil alam. Surat pengangkatannya sebagai Rasul rahmatan lil alamin, surat nomor 196 nomornya, surat pengangkatan 196. Satu, karena turunnya paling awal. 96, menurut tertib surat. Judulnya surat pengangkatan surat Alaq. Jadi surat Alaq itu turun paling awal. Tidak ada yang mendahului. Maka nomornya nomor turun 1. Tetapi di dalam Al-Quran diberi nomor 96. Apa rahasianya itu? Jadi nomor itu juga dari wahyu ilahi. Bukan dari Muhammad. Bukan dari para sahabat. Itu nomor kode rahasia. Satu 96. Kalau 19 dikalikan 6 jumlahnya 114. Jumlah surat seluruh Al-Quran itu hanya 114. Jadi 19 kali 6. 196. Kalau 1 dengan 9, 10. 1 dengan 6, 7. 10 dengan 7, 17. Turunnya itu di tanggal 17 Ramadan. Ramadan bulan 9. Ramadan bulan 9. Di angka-angka tersebut kalau dicari jumlahnya surat Al-Quran, jumlahnya kitab suci Al-Quran, semuanya ketemu. Sampai jumlahnya ayat Al-Quran itu berapa ribu, ketemu semua di situ. Jadi hanya 5 ayat bunyinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
satu ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 2, khalaqal insana min alaq. Ayat 3, Iqra wa rabbukal akram. Ayat 4, alladzi 'allama bil qalam. 5, allamal insana ma lam ya'lam. Hanya itu. Tapi itu mencakup seluruh raja jagat dalam 5 ayat. Cari sendiri dalam Al-Quran nanti nomor berapa surat Alaq, 96. Dicari turunnya nomor berapa, nomor 1. Namanya apa 5 ayat itu? Namanya Al-Alaq. Mengapa dinamakan Al-Alaq? Karena diambilkan dari ayat nomor 2. Khalaqal insana min alaq. Makanya dinamakan surat Alaq, bukan surat Iqra. Apa Alaq itu artinya? Alaq itu darah beku yang menjijikkan. Alaq, darah yang paling rendah, beku, kalau melihat jijik. Jadi itu namanya surat itu jijik, surat darah beku. Tapi dari darah yang beku itu, dari benda yang paling rendah itu, dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala menjadi makhluk tertinggi, tidak ada bandingannya, yaitu manusia. Khalaqal insana. Manusia itu martabatnya makhluk tertinggi, melebihi malaikat. Makanya diturunkan surat itu di bulan Ramadan. Ramadan bulan 9. 9 itu angka tertinggi, angka puncak. Tidak ada angka di atas 9. Kalau 10 kembali 1, 11 kembali 2, 12 kembali 3. Jadi manusia itu makhluk yang tertinggi, tidak ada bandingannya. Sampai alam semesta untuk manusia, neraka untuk manusia, surga untuk manusia, matahari untuk manusia, bulan untuk manusia, udara untuk manusia, semuanya untuk manusia karena tingginya. Jadi jauh sebelum manusia datang di dunia ini, di sini sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala selengkap.
semesta, berlian hidup, berlian berpikir, maka disebut kholaqo, telah menjadikan insan manusia dari alat darah yang beku. Darah yang jadi dari darah yang beku sampai ke tingkat tertinggi itu namanya mi'raj. Mi'raj itu artinya naik yang memakai tingkatan itu namanya mi'raj. Jamaknya ma'arij, minallahi zil ma'arij. Berapa tingkat? Dari yang rendah sampai manusia. 8 tingkat sampai 9 tingkat. Yang menerangkan juga Al-Quran sendiri, surat Mukminun ayat nomor 12 sampai nomor 14. Pertama di surat itu, nanti supaya dibaca sendiri. Pertama, tingkatan paling rendah, tin walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tin itu tanah campur air. Kemudian dari tin ini dimi'rajkan oleh Allah menjadi sulalah. Mi'raj yang kedua, berangkat dari tin sulalah menjadi sulalah. Sulalah itu intisari yang terkandung di dalam tanah dan air. Itu sulalah, sari padi. Kemudian sulalah dimi'rajkan lagi oleh Allah Ta'ala menjadi nutfah, air suci. Nutfah. Waja'alna sampai terus. Nutfah bertempat di qararin makin, tempat yang kuat. Kemudian nutfah air suci ditingkatkan, dimi'rajkan lagi menjadi alaqah. Alaqah itu darah dari air suci, air manis sperma menjadi darah yang beku. Alaqah. Kemudian alaqah itu dimi'rajkan lagi menjadi mudghah, sepotong daging. Mudghah dimi'rajkan lagi sampai menjadi idhoma, tulang. Tulang dimi'rajkan lagi sampai disebut kasaunal idhoma lahman. Tulang dibungkus daging. Dari tulang dibungkus daging dimi'rajkan lagi. Summa angsanau khalqan akhar, menjadi makhluk yang lain. Sudah lengkap roh dan jasmani, ditingkatkan lagi. Tabarakallah sanul
kholiqin, yaitu manusia yang lengkap dengan panca inderanya. Bagaimana? Itu namanya mi'raj. Nah, dari tin menjadi sulala. Mi'raj dari tin dimi'rajkan ke sulala. Sulala dimi'rajkan lagi, lebih tinggi lagi, menjadi nutfah. Nutfah dimi'rajkan lagi oleh Allah Ta'ala, menjadi alaqah. Alaqah dimi'rajkan lagi oleh Allah Ta'ala, menjadi mudghah. Mudghah dimi'rajkan lagi, terus sampai tingkat 9, jadi manusia. Dari benda yang paling menjijikkan sampai menjadi penguasa alam semesta ini. Bandingannya Tuhan sampai disebut khalifatul fil ardh. Apa kita tidak bangga? Kita tidak merasa kalau kita ini dimi'rajkan. Kenapa tidak merasa? Kesadaran kita rendah. Dituntut, diberi contoh oleh Rasulullah. Jadi bagi orang tasawuf, kebanggaan paling dibanggakan itu menjadi makhluk manusia. Dari kebanggaan naik kepada kecintaan, cinta kepada yang menciptakan, cinta kepada yang memi'rajkan. Ibarat orang tani senang melihat tanamannya itu baik, subur. Cinta itu harus ditingkatkan lagi. Dari cinta kepada tanaman padi yang baik, naik mi'raj kepada cinta kepada yang menciptakan padi. Kalau kita cinta kepada anak, harus kita tingkatin lagi cinta kita. Kita mi'rajkan cinta kepada yang menciptakan anak. Kalau kita cinta kepada istri, tingkatkan lagi kepada cinta yang membuat seorang istri. Kalau kita cinta kepada tanah air, tingkatkan lagi sampai cinta kepada zat yang menciptakan tanah air. Itulah sebabnya orang yang ingin masuk tarekat siddiqiyah wajib cinta tanah airnya. Orang Indonesia masuk tarekat wajib cinta tanah air Indonesia. Orang Malaysia masuk tarekat wajib cinta kepada tanah air Malaysia. Orang Kanada ada yang masuk siddiqiyah, tapi harus cinta kepada tanah air Kanada. Mengapa harus cinta kepada tanah air? Karena tanah air, segala tanah air ini bukan ciptaan, bukan warisan kakek buyut kita. Ini anugerah. Tanah air itu anugerah dari Allah Ta'ala. Realisasi perwujudan dari cinta kasih Allah kepada kita. Jadi tanah air kita, tiap-tiap tanah air
itu perwujudan pangejowantaan. Fakta bicara kecintaan Allah kepada kita. Kalau kita cinta kepada tanah air, cinta kita bertemu dengan cinta Allah. Karena tanah air itu perwujudan dari cinta Allah kepada kita, kemudian kita cinta kepada tanah air. Maka cinta kita ketemu dengan cinta Allah. Kalau sudah ketemu dengan cinta Allah, cinta kita kepada Allah hubbillah. Kalau sudah hubbillah, itulah puncak keimanan, derajat keimanan, puncaknya di hubbillah, di atasnya sudah tidak ada. Itu namanya mi'raj cinta. Kalau cinta kita sudah ketemu dengan cinta Allah, itu namanya diistilahkan manunggalnya kawula dengan Gusti. Cinta kawula manunggal dengan cinta Gusti. Makanya hadisnya bunyinya hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Hadis itu di dalam kitab hadis Durarul Muntasirah, artinya berlian yang tertabur. Durar berlian, muntasirah tertabur. Hubbul watan minal iman. Mengapa didahului kata-kata hubbu? Iman di belakang. Hubbul watan minal iman. Kalau tidak ada hubbu, baik. Makanya saya membuat organisasi persaudaraan cinta tanah air itu. Kata saudara, persaudaraan, saya tambah kata cinta, persaudaraan cinta. Kalau tidak ada cinta, bisa perang saudara. Ini dunia membuktikan. Perang saudara sesuku, perang saudara sebangsa, perang saudara seagama. Karena cintanya tidak ada. Bagaimana dalam Islam Sunni dengan Syiah, berapa korbannya? Perang saudara. Bagaimana Hindu dengan Buddha, jutaan korbannya, padahal saudara. Begitu pula Katolik dengan Protestan, jutaan korbannya. Karena tidak cinta, hanya saudara. Kadang saudara satu bapak ibu pun juga bertengkar, bertolak belakang, berbelah ratan, bertolak belakang. Karena tidak ada cinta. Nah, makanya dalam hadis itu didahulukan hubbu, cinta, waton tanah air, minal iman, bagian dari iman. Cinta tanpa iman, cinta buta, cinta kopok, pecet dan kopok. Iman tanpa cinta, iman yang lemah, tak mampu menghadapi cobaan kesenangan dan tak mampu menghadapi cobaan penderitaan. Kalau iman tanpa cinta,
Iman sumber segala agama. Agama apapun sumbernya hanya iman. Agama Islam sumbernya iman. Agama Hindu sumbernya iman. Agama Kristen sumbernya iman. Agama Konghucu sumbernya iman. Satu sumber. Jadi kalau betul-betul ingat hubul waton minal iman, kalau betul-betul mengamalkan toleransi umat beragama. Sering saya sampaikan kepada di hadapan tokoh-tokoh agama Kristen, agama Buddha, agama saya sampaikan. Kebutuhan kita itu, kebutuhan hidup beragama itu sehat dan harmonis. Ini kebutuhan. Untuk sehatnya tiap-tiap agama harus pegang prinsip masing-masing. Islam harus memegang prinsip Islam. Hindu pegang prinsip Hindu. Buddha pegang prinsip Buddha. Konghucu pegang prinsip Konghucu. Tanpa memegang prinsip beragama tidak sehat. Tetapi prinsip jangan sampai mengorbankan toleransi. Tanpa toleransi tidak harmonis. Hanya prinsip saja tanpa toleransi tidak harmonis beragama. Toleransi saja tanpa prinsip tidak sehat. Jadi harus sehat dan harmonis, harmonis dan harus. Jadi toleransi umat beragama, bukan toleransi agama, toleransi umat beragama. Lakum dinukum wali yadin, itu toleransi umat beragama. Hormat menghormati, harga menghargai, ingat mengingatkan, tolong menolong. Itu muncul dari hubbul waton minal iman. Cuma 4 kalimat itu. Hubbul waton minal iman. Tapi itu tambang berlian, tambang emas. Kalau digali tidak akan ada habis-habisnya, akan menimbulkan keajaiban. Maka dalam hadis Dirul Muntasirah dikomentari, hubbul waton minal iman maknahu sahihun ajibun. Maknanya sahih dan bisa menimbulkan keajaiban. Di dalam kitab Dalilul Falihin oleh Syekh Ibnu Alan, hadis itu dikomentari begini. Bayan bagi likamilil iman ayyak murawatonahu bil amali sholihi wal ihsan. Bayan bagi sayugyanya, semestinya likamilil iman, bagi orang yang sempurna imannya, ayyak murawatonahu, harus memakmurkan tanah airnya, dimakmurkan bil amali sholihi, dengan amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, wal ihsan dan sosial yang merata. Itu komentar dalam kitab Dalilul Falihin, syarahnya kitab
Riyadhus Shalihin ngomentari terhadap hadis khubri waton minal iman. Itulah sebabnya bagi orang Siddiqiyah wajib, bukan sunat, wajib cinta tanah air masing-masing. Orang Inggris masuk Siddiqiyah sanggupkah cinta tanah air Inggris? Itu syarat masuk supaya rukun. Apalagi sekarang ini zaman kemajuan, komunikasi maju, transportasi maju, pertanian maju, teknologi macam-macam maju, semua maju, politik maju, maju semua. Hanya satu yang tidak ikut maju, malah mundur. Apa itu? Kemanusiaan. Kemanusiaan malah mundur, mendekati kekayaan. Kalau kemanusiaan maju, majunya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kemanusiaan yang maju. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kemanusiaan yang maju. Tapi kalau kemanusiaan mundur, namanya itu kemanusiaan yang zalim biadab. Beradab dengan biadab lain. Ingin membuat senjata pemusnah, bisa menjangkau ribuan kilometer untuk memusnahkan manusia, untuk memusnahkan bangunan-bangunan. Itu kan biadab. Kalau manusia musnah, untuk apa dunia tanpa manusia? Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-1 disebutkan wajib prinsip bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, hak asasi bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi yang dihapuskan bukan manusianya, penjajahannya. Penjajahan di dunia harus dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi itu alasan asasi, hak asasi, kewajiban asasi. Kemerdekaan, hak asasi segala bangsa. Kewajiban segala bangsa menghapuskan penjajahan. Penjajahan itu sifat tomak, rakus, ingin nyapok hak-hak orang lain. Itu penjajahan, tomak, rakus. Status Jawa Timur ini, kalau bagi orang satu yang rakus masih kurang. Sifat rakus itu diberi sedikit tidak mau nerima, diberi sebanyak-banyaknya tidak pernah puas. Kalau perlu alam diuntal. Itu sifat rakus. Betoro-koro. Ketuayangannya namanya Betoro-koro. Betoro itu penguasa kalau waktu tumpung kuasa.
Alas-alas diuntal, kaspal diuntal. Nah, itu perkara kala niku. Muga-muga mawon mboten kathah perkara kala. Nek ten kuwayangan niku enten maniku dosa muka. Dosa iku 10 sedasa. Muka niku rai moka. Moka 10, sirai 10, matane 20, kupinge 20, cangkeme 10, siji cangkem siji lisan itu adalah makan hutan. Pangane. Jadi menune dosa muka ini dalam kitab Wayangan ini saya hitung 130 menu. Semuanya tidak ada yang kasbi. Menungso. Jadi dosa muka itu orang yang serakah itu mulai tangisan tidur mesti siapa yang saya makan, bukan makan apa, makan siapa. Makan siapa ya mangan wong. Jatah wong pirang-pirang apa dikorupsi. Akhirnya mangan apa. Jadi sing dikorupsi niku darah wong mestine kanggo jatah wong pirang-pirang dikorupsi. Jadi darah ini kok diisap. Ini kok orang rakus. Maka hadis menerangkan iyyakum wat-tama'a fa innahu hadir fakul hadir. Kamu harus hati-hati, jauhilah dengan sifat tama. Karena sifat tama itu mendatangkan pikir. Itu sifat tama. Lahir. Kalau sifat tama itu yang digusur niku bukan kemiskinan. Mestinya yang digusur kan kemiskinan. Malah yang digusur orang miskin lain. Apa gusur kemiskinan, apa gusur orang miskin. Itu sifat tama. Kalau kemajuan ini saya tanyakan di hadapan orang-orang panitia. Apa kemajuan, apa manusia untuk kemajuan, apa kemajuan untuk manusia? Kalau manusia untuk kemajuan jatuhlah tingkatan manusia ke lumpur kehinaan dan kenistaan. Itu kalau manusia untuk kemajuan, manusia untuk pembangunan, bukan pembangunan untuk manusia. Jadi manusia alat. Tapi kalau kemajuan ini untuk manusia, dua kemungkinan. Kalau segala kemajuan di segala bidang untuk manusia, dua kemungkinan. Mungkin kemajuan akan menjadi surgawi, mungkin menjadi nerakawi. Bagaimana kok bisa dua kemungkinan? Satu, kalau si manusia kemanusiaannya maju, adil dan beradab, seluruh kemajuan ini menjadi surgawi, seperti surga. Tapi kalau kemanusiaan mundur sampai menjadi zalim biadab, maka seluruh kemajuan akan menjadi nerakawi. Terserah manusia, majukah kemanusiaannya atau mundur. Alhamdulillah, negara kita ini mempunyai dasar yang betul hebat. 5 dasar. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ini keimanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan, keimanan manunggal dengan kemanusiaan. Inilah
yang menjadi benteng kuat bagi bangsa dan negara. Benteng kuat. Jadi benteng kuat jadi bangsa negara manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Bukan keimanan saja, bukan kemanusiaan saja, manunggal menjadi satu keimanan dan kemanusiaan. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nas. Rabbi Nas, Maliki Nas, Ilahi Nas. Rabbi Tuhan, Maliki Tuhan, Ilahi ini keimanan. Rabbi, Maliki, Ilahi ini keimanan. Tapi di belakangnya cuma Nas, 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 kemanusiaan, kemanusiaan, kemanusiaan. Makanya surat itu diletakkan dalam Al-Quran terakhir sebagai benteng. Maka bunyinya aku berlindung. Aku berlindung. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung kepada manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ya, kurang pun paham. Lu kok gamblang? Kok sepi? Kok kayak gak ada orang yang sepi? Mungkin serius orangnya. Bikin merot. Dalam Al-Quran ada disebut ahsanal qasas. Cerita yang paling baik. Ahsanal qasas. Hina auhayna ilaika ahsanal qasas. Cerita cinta yang paling baik. Al-Quran di surat Yusuf. Ahsanal qasasi. Bagaimana ceritanya? Hebat. Pada waktu dahulu di Mesir itu ada orang yang paling cantik sak Mesir, ada bandingannya, Zulaikha. Dan ada orang laki itu paling bagus, ada bandingannya, Yusuf. Coba, yang satu paling bagus, yang satu paling cantik. Kebetulan si Yusuf itu menjadi pelayani Raja Qadirul Aziz atau Perdana Menteri Qadirul Aziz. Dan Zulaikha itu istrinya Qadirul Aziz. Sing ganteng sebagus si ayu ketemu satu rumah. Tapi Yusuf tidak terpesona oleh ayune Zulaikha. Si Zulaikha terpesona oleh gantengnya Yusuf. Bertolak belakang ini. Yusuf tidak melayani. Bagaimana supaya bisa merayu Yusuf? Oleh karena pelayan, Yusuf diminta benakno spray untuk kamar pribadi ini. Ya gak gelem sih. Tapi berhubung niku wong pelayan, terpaksa nah. Saking gak kuati, Mas benakno apa-apa nang kamar, awak dikunci. Dan karo Zulaikha supaya nglayani
asmaranya Zulaikha. Yusuf nggak mau, lari dikejar, digandoli kelambine sing mburi bedah. Kalau sing ngarep kan dicakar. Tapi sing mburi bedah jelas sing gandoli iku Zulaikha. Keluar Qutbul Aziz teko Perdana Menteri. Wah, nguri-nguri, wah, macam-macam. Ini supaya Yusuf ini akan gonjak saya, supaya dibui saja. Alasannya, pada DI loh sing itu. Nah, ini kan sebenarnya, coba dilihat ya saja. Kemudian anak kecil yang masih dalam susunan itu bisa berkata, kalau bajunya Yusuf itu yang sobek di depan, itu Yusuf itu yang salah. Dikeraya kalau Zulaikha. Tapi kalau bajunya Yusuf yang di belakang itu yang bedah, itu yang salah Zulaikha, digandoli. Niku bayi didelok mboten dibuktekno sing bedah mburi salah Zulaikha iki. Nah, kemudian Yusuf mohon kepada Allah, lebih senang saya kalau dalam penjara daripada mencoba diuber-uber Zulaikha. Akhirnya dibui lamanya 7 tahun. Gak salah nih udah. Perkara nih nolak cinta itu dibui 7 tahun. Lama-lama 7 tahun gak ketemu Yusuf, bagaimana Zulaikha? Sedina bertahan apa 7 tahun. Nggak makan, nggak minum, nggak bisa tidur, kurus, seperti kayu kering. Itu dari kitab Badai Izritra. Setelah Yusuf bisa meramal keadaan Mesir nanti begini, akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara, akhirnya menjadi menteri kemakmuran. Jadi orang terhormat yang ngatur ekonomi seluruh Mesir. Jangkauan politik ekonomi tinggi. Nah, begitu lamanya. Suwe-suwe akhirnya Zulaikha pun mboten petuk 7 tahun. Sudah tua, Zulaikha sudah tua, bungkuk, matane niku buta. Di tengah-tengah pun tua niku Yusuf pun lengser dari jabatannya bisa. Wahyu teko supaya Yusuf bertemu dengan Zulaikha. Waktu Mesir konek bencana larang pangan, sampai Zulaikha itu mencari makanan, dituntun. Pernah 7 tahun hujan, tidak ada hujan 7 tahun. Dituntun kepada pelayan, cari makanan. Pokoknya megang gudang-gudang semuanya itu adalah Yusuf. Jadi yang ngatur ekonomi seluruh Mesir waktu itu Yusuf.
Dan Yusuf tahu bahwa yang datang itu mencari makanan itu Zulaikha. Tahu. Tapi Zulaikha tidak tahu bahwa itu Yusuf. Kemudian Yusuf takkan, loh, itu Zulaikha ini. Senajan itu ya ci ayu. Tanya, apa kamu Zulaikha? Naam, betul saya Zulaikha. Jadi tidak tahu yang tanya itu Yusuf, tidak tahu. Betul. Mana kecantikanmu yang mempersona seluruh masjid? Sudah tidak ada. Sudah meninggalkan saya. Saya sudah tidak cantik. Mana kedudukanmu? Yang dulu kamu dihormati ribuan orang, lebih-lebih istrinya pejabat-pejabat. Penghormatan sudah meninggalkan saya. Saya sudah tidak dihormati. Kecantikan saya sudah meninggalkan saya. Mana kekayaanmu yang dulu kamu itu yang pernah membeli namanya Yusuf dengan emas itu banyaknya? Mana? Saya sudah pikir kekayaan saya sudah meninggalkan saya. Mana kekuatanmu? Tidak ada. Semua meninggalkan saya. Semua itu hanya bayangan saja. Semuanya sudah meninggalkan saya. Itu kata. Tapi tidak tahu bahwa yang tanya itu Yusuf. Mana kecantikanmu? Sudah meninggalkan saya. Mana kehormatanmu? Sudah meninggalkan saya. Mana kedudukanmu? Sudah meninggalkan saya. Apa semua orang masih menghormati kamu? Sudah. Kehormatan saya sudah meninggal. Semua meninggalkan saya. Hanya satu yang tidak, tetap biarlah semuanya itu lalu. Asal satu saja tidak meninggalkan. Apa? Cintaku kepada Yusuf. Coba nangan-nangan. Sampai ngotot. Sampai kalau ngotot. Biarlah semua. Pangkat, ayu, kekuatannya, keindahan, macam-macam. Pujian orang, semuanya biar. Asal satu saja yang tetap tidak meninggalkan saya. Kecintaan saya terhadap Yusuf. Sekarang Yusuf di mana? Saya tidak tahu di mana. Harus pada yang takut itu Yusuf. Mengapa kamu kok sampai begitu cintamu terhadap Yusuf? Yusuf itu orang bagus luar dalam. Luar bagus, dalam bagus. Kenapa aku? Saya dapat firasat itu calon nabi. Akhirnya orang-orang coba bawa orang tua ini di panti asuhan. Perintah Yusuf. Jangan juragan itu jangan diarak nang panti asuhan. Tempat itu sing pun jumbo-jumbo niku lho. Meskipun bungkuk ngeten Jibril teko nggawa wahyu. Hai Allah, kamu diperintah nikah dengan Zulaikha. Jadi bagaimana itu kan orang sudah buta, sudah enggak ayu. Allah Ta'ala akan mengembalikan
kamu seperti muda dulu, mereka seperti perawan dulu. Bikudratillah. Akhirnya bikudratillah mukjizat. Yusuf ganteng muane, lebih ganteng. Zulaikha lebih ayu timbang Dhisik. Ya enom. Akhirnya digarwa selama 40 tahun. Menimbulkan dianugerahi 2 anak. Namanya niku Ibrahim. Dan yang satu lupa saya itu namanya. 2 anak itu. Bagaimana endahnya itu. Masalah cinta itu. Masalah indah. Lain. Orang tidak dapat. Orang desa. Mae wong desa. Bapake wong desa. Anake di sekolah no kutha tinggi sekolah. Siji waktu ibune karo bapakne kepingin nyambagi bangga kalau anak itu menjadi orang modern. Nang kutha. Pas anak itu ngomong-ngomong dengan kancane, mungkin dengan bahasa asing, was-was baru. Mbak ini ku nunggoni dari seri wit-witan ngenteni ngomong-ngomong sak kancane niku lho. Padha mahane, maha apa? Maha siswa apa siswi? Ngomong seneng. Kemudian takon kancane. Itu siapa, Mbak? Yang dibawanya pohon itu. Jadi muni ibu ini diganti babu. Malu duwe ibu duwe wong tua ono mobrot malu itu babu bukan ibu babu jadi niku namine isin salah letak keliru pasang. Mestinya ngono. Edomu tetap edomu walaupun rempung. Ibumu tetap ibumu meskipun orang kampung. Sama tadi. Tapi tidak diakui sebagai cucu waktu wah. Anak desa yang sudah modern itu letak itu modern. Digarwa orang kutha pejabat tinggi, rumah bagus, sedane baru. Krungu banget, wah seneng ya apa? Kepingin nyambangi anak ya nggak tenang. Wah, rumah gedhe. Sedane baru, taman baik, sore-sore, lanang maca surat kabar, sing wedok nyulam, wah, pelayane nyampe non, wes, bertamu, ada tamu dari desa, siapa? Katanya mencari anaknya bodoh. Tidak ada, saya tidak punya orang tua seperti itu. Silakan usir saja orang itu. Coba, ibunya diusir. Kalau bapaknya nangis. Ya Allah, begini. Tak sekolah sampai tingkat tinggi, kok malah aku diusir. Mohon kepada Allah, ya Allah, mohon keadilan. Akhirnya, kenapa itu? Tahun-tahun itu
niku korupsi ditangkep. Sugih tapi korupsi tamak. Tangkep. Maklum. Angin niku besar. Pohon tumbang. Rubuh arek niku. Mati durhaka. Anak durhaka. Padahal al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Oleh sebab itu mohon dasar anak-anak sedikan itu walaupun bapak ibunya itu orang desit, hormatilah, bakti kepada orang tua, laki-laki itu pintu gerbang dunia kita masuk dunia melalui kelahiran, melalui ibu bapak. Semoga apa yang saya sampaikan ini manfaat kepada kita sekalian, supaya cinta kita mi'raj naik sampai kepada hubbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama